Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli wa usallimu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada pimpinan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan akhirnya kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebenarnya untuk suntikan semangat cocoknya bukan dari saya, tapi dari Pak Kiai setempat yang lebih senior. Mungkin dia pengalamannya luar biasa. Kita mah baru beberapa bulan, berapa hari kita hidup di Gerakan Pemuda Ansor yang belum pernah merasakan gimana beratnya jadi pemuda Ansor. Tadinya di FPI ya? Tadinya saya di FPI. Hadirin wa hadiroh rahimahullah. Kalau berat dan tidaknya kita itu belum ada seberapanya. Pergerakan Pemuda Ansor di kala sekarang. Kalau lihat di kala dahulu atau dahulu kala, bebas pengumuman dulu. Perjuangan Gerakan Pemuda Ansor itu berhadapan dengan musuh secara langsung. Jadi kalau main bunuh ya bunuh-bunuhan, kalau main pukul-pukulan dulu. Karena kita dihadapkan dengan musuh yang langsung harus diotos waktu dulu. Betul Pak Kiai? Itu ada gerakan yang namanya Gestabu dulu. Itu dari cerita-cerita bapak saya almarhum. Karena bapak saya juga dulu adalah pemuda Ansor. Pas masuk ke daerah Madura, Jawa Tengah, tadinya beliau Gerakan Pemuda Ansor di daerah Jawa Barat, dan hijrah ke Cilacap, langsung gabung bersama dengan Pak Kiai Otong Mustafa yang dikirim langsung dari Jawa Barat waktu itu untuk memburu dedekot PKI waktu itu. Perjuangannya luar biasa. Sampai ancaman pembunuhan, sampai pergerakan atau sebuah aksi pembunuhan udah di depan mata. Kita belum ada separuhnya perjuangan Gerakan Pemuda Ansor. Kita tinggal mau berangkat, ngepam kalau buzzer gitu kan. Kalau Ansor mau bergerak, terus bergerak, memajukan giroh Nahdlatul Ulama. Dan duduk manis kita ngumpul-ngumpul kayak gini, terus kita derek ulama, itu udah cukup. Kalau sekarang, waktu dulu belum ada seberapanya dengan Gerakan Pemuda Ansor kala sekarang ini. Padahal tantangan sekarang itu lebih berat kalau diperhatikan. Kenapa? Musuh kita itu tidak kelihatan. Musuh kita itu kadang-kadang keluarga kita sendiri. Musuh kita sekarang adalah anak kita sendiri kadang-kadang. Masya Allah. Musuh sekarang, musuh Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena anak-anak kita yang disekolahkan tanpa dengan selektif kita memasukkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, pulangnya bisa-bisa jadi musuh kita, Pak. Ada suatu cerita, ada anak seorang kiai punya pesantren dengan santrinya yang ribuan. Ini pengalaman, gak mau saya sebutkan tempatnya. Karena anaknya terlalu dibebaskan oleh kiai untuk memilih tempat pendidikan yang dia sukai, ternyata dia masuk perkuliahan. Di sana ada diskusi-diskusi mahasiswa tentang keagamaan yang tanpa ada pendamping dari ahli. Jadi walhasil dari kegiatan tersebut anaknya menjadi aktivis Islam,
gerakan Islam yang ada di kampus dengan diskusi-diskusinya dan mengambil kesimpulan-kesimpulan kebenaran dari hadis dan Al-Quran tanpa didampingi oleh ahli. Ternyata dia menjadi orang yang suka membid'ahkan amaliyah-amaliyah orang tuanya. Dan ketika pulang ke pesantren, dia memerangi akidah-akidah orang tuanya sendiri yang banyak santri ngaji kepada orang tuanya. Sementara santrinya takdim pada orang tua, ternyata anaknya memusuhkan orang tuanya. Itu kan lebih berbahaya. Itu seorang kiai, apalagi kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak tahu mana musuh kita, tidak tahu mana yang harus kita perjuangkan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, dari cerita tersebut, maka kita sebagai gerakan pemuda Ansor terpanggil giroh perjuangan kita di depan mata, di depan kehidupan kita sudah siap mereka yang sudah bersenjata lengkap untuk menyerang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau gerakan pemuda Ansor tidak aktif, tidak bersiap-siap, tidak bersinergi untuk membendung serangan-serangan kepada gerakan Nahdlatul Ulama, maka siap-siap Nahdlatul Ulama tinggal nama. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah tinggal cerita. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sudah siap dengan ahli-ahli debatingnya yang setiap hari dilatih oleh guru-gurunya atau di lingkungannya. Saya pernah masuk di sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Bahkan pondok pesantren ini bukan pesantren abal-abal. Ini pesantrennya pahlawan nasional kita, Kiai Zainal Mustafa yang ada di Sukahide, pasti tahu. Pada suatu periode di tahun kepemimpinan yang notabene yang memegang pesantren tersebut atau pengasuh pesantren tersebut keluaran dari Kairo, Mesir, yang tadinya tanpa pengawasan orang tuanya, tanpa dipondasi dengan gerakan Nahdlatul Ulama di waktu di pondoknya, waktu di rumahnya, waktu di Indonesia, dan pulang menjadi seorang Wahabi. Ketika orang tuanya meninggal, dia mengambil alih kuasa pesantren. 3 tahun berhasil mengwahabikan generasi pesantren supaya itu waktu itu. Saya pernah masuk, ternyata ada pelajaran debating khusus di malam Rabu. Maka jangan heran, mereka suka mancing-mancing debat karena ada pendidikan debatnya. Sementara kita ada nggak? Kan nggak ada. Kita boro-boroin debat, ikut ngaji juga bebek kan? Hadirin rahimakumullah. Makanya dari itu, gerakan Pemuda Ansor punya 3 pilar. 3 pilar yang tadi disebutkan tadi, ngaji, terus ngader, dan makaryo. Ngaji, gerakan Pemuda Ansor. Seorang kader Pemuda Ansor wajib mencari ilmu, terutama untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu gerakan Pemuda Ansor. Kedua, ngader. Jangan henti-henti kita mengkader generasi penerus kita. Karena tadi seperti yang disebutkan oleh Ketua PAC, belum tahu kita ke depannya 10 atau 20 tahun kemudian. Mungkin kita bangga sekarang kita bisa berseragam Ansor. Mungkin kita bangga sekarang bisa berseragam Banser. 20 tahun kemudian, ketika kita sudah tiada, 30 tahun kemudian, ketika sudah kita tidak tiada di bumi ini,
Apakah ada yang menggantikan pakaian kita? Apakah ada anak kita? Apakah ada generasi penerus kita yang bangga memakai seragam Ansor, yang bangga memakai seragam Banjar? Kalau tidak ada pengkaderan secara kontinu, makanya dari itu Gerakan Pemuda Ansor Ranting Malabar, ayo semangat mengkader, ulah melempem kurang sebenarnya. Namanya gerakan itu adalah perpindahan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain, itu namanya apa? Gerak, betul nggak? Betul. Kalau kerja masa polanya kok taruhnya. Mohon. Gitu kan, namanya gerak. Lawan Cinakem itu bukan gerak. Cinakem, bahkan di Madura kayak bahasa Cinakem pak. Angrem. Namun bahasa orang Jawa Barat di Cinakem dia lebih parah. Depan memundingan, munding cicing depan. Ngarang. Ngagir. Kalau mun pemuda Ansor depak wae tedekeun liar, tidak mau keluar. Orang Malabar misalkan gerakan pemuda Ansor Malabar, saya mau diam aja di Malabar, cukup aja di Malabar, enggeus lah. Kaditu nanti enggeus melempem depan, lain gerakan pemuda Ansor lain, tapi depak pemuda Ansor ngarangan. Angrem. Depak aku naon dekem itu. Ayo bergerak, terus bergerak, mengkader. Boleh saya cerita sedikit? Saya dulu pas masuk ke Madura, saya kan lama di Tasikmalaya selama 13 tahun dulu. Pas masuk ke daerah Madura, waktu itu lagi patrah-patrahnya gerakan pemuda Ansor yang ada di mana? Di Wanarja. Betul nggak? Ada kemelempeman waktu itu teh. Simkuring masuk ke dia, ke daerah Madura, ada pengajian muslimat Nahdlatul Ulama yang ada di desa Madura, ditempatkan di suatu tempat dengan otoritas yang punya tempat tersebut siap menghadirkan dai yang luar biasa, kata beliau. Itu beberapa kali saya menghadiri, ternyata yang diundang selalu diundang untuk mengisi pengajian muslimatan tersebut adalah pengajian Nahdlatul Ulama, tapi yang isinya siapa? Kiai-kiai FPI. Kiai-kiai FPI. Kenapa saya bisa bilang kiai-kiai FPI waktu itu? Karena saya lama di Tasikmalaya dan kenal mereka adalah kiai-kiai FPI. Front Pembela Islam. Padahal FPI itu urang Ansor. Front Pembela Islam, Front Pembela Istri, bukan. Iya, saya sangat ngeri. Kenapa orang-orang NU dicekoki dengan paham-paham seperti itu? Masuklah saya ke FPI waktu itu. Saya masuk ke FPI. Untuk apa saya masuk ke FPI? Saya berdua waktu itu masuk ke FPI bersama dengan Ustadz Jamiluddin yang sekarang jadi pengurus PAC Ansor sebagai Rijalul Ansor, Jamiluddin, dan masuklah saya di kepengurusan FPI waktu itu bersama Jamiluddin, dan banyak waktu itu yang ikut, termasuk kiai yang suka mengundang kiai FPI dari Tasikmalaya pun masuk jadi pengurus. Karena saya sudah tahu dia adalah orang FPI, dia berideologi seperti FPI. Kenapa nggak masuk FPI? Maunya masuk di mana? Di Nahdlatul Ulama, karena tahu Nahdlatul Ulama punya masa yang sangat besar. Ketika masa besar, penghasilan pun menjadi besar. Betul. Kita berdagang di leuweung, tahu leuweung di hutan, gak ada orang, arek anu meuli, paling beak monyet,
Tapi kita berdagang di kota yang banyak orang. Insya Allah, pahit dan perputaran duit lebih lama, lebih cepat. Tahu orang NU itu masanya banyak. Dia di NU itu cuma ambil manfaat. Dan saya punya etikat, kenapa mereka nggak masuk FPI kalau berideologi dan FPI? Cuma meracuni generasi-generasi penerus. Nah, betul ulama. Betul. Masuklah mereka, dan di sana saya sudah menjadi panglima FPI waktu itu. Mungkin dengan tampang yang sangarnya mungkin saya, wajah hitamnya. Diangkat saya jadi panglima FPI. Dan saya waktu itu sakti ya. Keluarlah saya waktu itu dari FPI setelah mereka-mereka yang mengaku orang NU ternyata berideologi dan FPI masuk ke FPI, masuk ke jaringan tersebut. Saya keluar dari FPI dan saya dipanggil oleh Polsek waktu itu bersama Ustadz Jamil. Saya dipanggil dan kata Kapolsek waktu itu, maaf Pak Ustadz, punten ya, tapi nyebut Ustadz depannya nyebut Ustadz. Padahal Ustadz dari naon, pada usaha para anak deras. Gitu. Maaf Pak Ustadz itu orang yang paling berbahaya. Bahaya gimana Pak Polisi? Pak Ustadz sekarang lagi diancam pembunuhan karena menjadi pengkhianat FPI waktu itu. Terus saya lihat di fotonya, ini ada 2 orang kata polisi, ada 2 orang yang berbahaya waktu itu ada orang berbahaya. Pertama foto saya, yang kedua foto Kang Jamil. Dan dilalanya foto saya namanya Jamiluddin. Foto saya namanya Jamiluddin waktu itu. Ternyata Intel pun ada salahnya ya. Intel pun ada salahnya. Manusia. Allah Akbar, subhanallah. Pak, ngeri lah, ngeri. Di FPI itu Pak, luar biasa, nggak ada senyum Pak, nggak ada senyum. Dan banyak rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh mereka. Rahasia tersebut yang tahu hanya takut kepemimpinan saja, cuma atasan saja. Dan anggota banyak yang tidak tahu apa yang, kalau kita musyawarahkan begini terbuka kan? Ya. Mereka enggak. Kalau musyawarah mereka itu cuma pimpinan-pimpinan aja, pimpinan-pimpinan saja. Sementara anggota dibikin buta, dibikin tidak tahu. Jadi dibodohkan. Jadi kita ketika bergerak itu, ayo kita bergerak. Sementara dia tak tahu geraknya kemana. Yang tahu hanyalah orang-orang yang mengarahkan mereka. Dan lebih itunya lagi, cara mencari dananya Pak. Cara mencari dananya dari bisnisnya. Dia itu bisnis seperti preman, seperti mafia. Dia menjual mobil-mobil sebelah dan motor-motor sebelah. Dan Pak Kades Nursidik, dia jadi korban waktu itu. Jadi korban. Dia menjual motor sebelah yang cuma ada STNK-nya, motor jebolan, dijual. Ketika dipakai oleh si pembeli, motornya ambil sama leasing. Terus Pak Nursidik harus mengganti uang yang kepada orang yang membeli motor tersebut. Korban dia. Makanya dia pelan-pelan keluar dari FPI karena menjadi apa? Menjadi korban. Jadi korban. Subhanallah. Luar biasa. Ansor itu tidak seperti itu Pak. Jauh pergerakannya. Di Ansor tidak ada cara penggalian dana seperti itu. PKD kamari patungan. Bagi tebahi duitnya. Sampai sekarang belum lunas.
Sampai sekarang BPKB nggak disokotkan. Sekolah. Makanya jangan tanya ketika kita ada kegiatan seperti PKD, seperti acara di Klasar, ada uang sisa enggak? Jangan tanya seperti itu. Karena kalian belum tahu BPKB ngandang di BMT belum tahu. Itu ansor, Pak. Ansor itu ditanamkan keikhlasan yang luar biasa dalam pergerakan. Kenapa? Harus ditanamkan keikhlasan. Karena keikhlasan itu lebih kuat daripada duit, Pak. Duit malah berubah duit keselesai, tapi dengan keikhlasan, walaupun lapar, walaupun siap mati depan, kita siap. Itu kalau sudah tertanam keikhlasan dalam hati kita. Jadi kalau mau masuk gerakan pemuda Ansor, modalnya harus ikhlas pertama. Kalau gak ikhlas, keluar menjadi apa ikhlas. Mending jadi musajen yang parkiran dengan itu. Untuk ikhlas. Jadi Ansor pertama tanamkan keikhlasan. Bansar tanamkan keikhlasan. Kan sebabnya bahaya lamun aya iming dina sebuah pergerakan kurang tujuan geus aya duit. Ketika orang terbuka duit geus moal gerak. Betul tuh? Betul enggak? Mang Acul pengangguran. Mang Acul eta jigar urang eta. Pengangguran. Urang resep lamun aya banser pengangguran urang resep. Mau sama berapa? Aktif dalam pergerakan. Bawe, coba. Aktifnya luar biasa. Kenapa? Pengangguran. Paneakeun gawean lah. Kenapa orang pengangguran bisa aktif seperti itu? Karena keikhlasan yang luar biasa. Ini sarua pengangguran, tangga-tangga dia oke kan? Sarua. Saya juga pengangguran, Pak. Kenapa? Kabeh Ansor mah pengangguran mah ieu unggul terlihat unggul sibuk. Sarua jeung jemaah edan. Tanamkan keikhlasan. Jadi Ansor itu tanamkan keikhlasan. Jadi masuk Ansor jadi berasal itu jangan ada dikaitkan dengan di ajril nyawa. Di ajril nyades. Li ajril naon deui hayang jadi minat untuk kiai lain. Kepentingan. Bukan kepentingan, tapi ikhlas karena Gusti Allah. Tanam ke diri hati, ikhlas karena Gusti Allah. Tidak karena duit, tidak karena apapun, tapi karena Gusti Allah. Lain karena udun. Wah, jadi jalan sama masih mau udun deh. Sebelum bayar udun, lamun bayar udun penuh dia. Nurut udun. Nyali. Kan nurut. Enu mah kajian, bisa nggak aja lama kayak enu kajian. Langsung kiai sih. Jadi mau tadi rahimahullah. Ini terutama Ansor Badr, tanah ikhlas. Jangan ada embel-embel, pingin apa. Di Ansor itu siap mati, menjaga kirohnya ulama, menjaga marwahnya ulama. Siap mati, siap lapar. Siap lapar tuh? Siap lapar itu. Siap lapar menjaga marwahnya ulama, siap lapar menjaga NKRI, siap lapar menjaga pengajian, siap lapar menjaga tahlilan, siap lapar menjaga kepungan. Disegani nanti. Disegani apa? Siap lapar semua. Lagu ya. Tapi insya Allah dengan siap lapar justru malah kenyang. Betul tuh, benar tuh. Ayah tuh Ansor kelaparan. Ayah Ansor kelaparan tuh. Sugar ayah gara-gara masuk Ansor payah kelaparan, busung lapar enggak ada. Atau gara-gara masuk Ansor dipecat jadi tukang nyadap ente. Gara-gara masuk Ansor naon jadi anakna parah ente. Justru dengan masuk Ansor Banser kita barokah. Amin. Kita barokah insyaallah. Insyaallah barokah.
Bukan tujuan kita mencari duit, bukan tujuan kita mencari banyak harta, bukan tujuan kita menjadi seorang yang mulia, bukan tujuan kita menjadi hamba Allah yang yang luar biasa di depan Allah. Tapi tujuan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho Allah, maka kita otomatis kita menjadi orang yang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Banser, Pak, Ansor Banser. Terus seperti itu. Jadi Ansor Banser harus budek, harus buta. Kenapa? Ansor Banser sekarang itu menjadi jadi cibiran bagi mereka-mereka yang tidak suka itu. Kita bisa lihat jumlah orang yang tidak suka NU dari Pilpres lah. Kita bisa lihat dari situ. Mereka semua itu siap mencibir Ansor dan Banser. Dan ketika kita tidak kuat, telinga kita tidak kuat mendengar itu, dan mata kita tidak kuat dengan melihat itu, maka kita akan luntuh, Pak. Kena mental. Harus kuat seperti itu. Makanya Ansor Banser itu tidak sembarangan mencari kader, tapi ada selektif, gitunya. Ada penjaringan, ada saringan, ada filter. Kalau Ansor dengan PKD-nya, Banser dengan Diklasarnya. Kalau mampu itu, insya Allah, jos. Tapi jangan berhenti di situ. Kita udah PKD, kita udah ikut Diklasar. Ternyata kan itu melempok, goreng nggak lagi. Itu adalah sebuah pintu. Diklasar PKD itu pintu. Ruangannya adalah pergerakannya. Seperti ini, pergerakan seperti ini. Itu ruangannya. PKD itu cuma pintu. Diklasar cuma pintu. Tahu cicing di lapangan, sekolah kok sok nongkrong jodoh. Kita coba orang Sunda, ulah cicing di lapangan, sok nongkrong tahun sana, nongkrong jodoh. Tahu nggak maksudnya? Ngahalangan batur. Ngahalangan batur arek asup kehalangan ku si lain, asup henteu kaluaran teh si lain mah. Ngejodong dirinya disebut FPI lain jadi Ansor gerakanana. Tidak ada pergerakannya. Eta nonton jodoh ngaran gitu. Mun leho malok mall. Tahu leho? Ingus. Leho teh ingus. Jadi keluar masuk. Mending keluar masuk. Kalau cicing ke keluar ke asup. Disebutkan mangpak begitu teh. Muncul kurang Sunda itu mangpak ngaranna. Kalau bahasa Indonesia tersumbat, hidung tersumbat ngarannya. Namanya. Mau hidung tersumbat? Mau jadi Ansor yang tersumbat? Ayo bergerak. Ketika ada kegiatan Ansor Banser, ayo kita aktif. Saya nggak punya seragam. Gak usah seragam. Yang penting berangkat dulu. Dengan berangkat dulu kita kumpul. Kita bisa mengukur kekuatan kita. Tapi kalau bercerai-berai, yang udah tanda kan 5M. Yang datang cuma 4 orang itu. Yang datang dengan 7 orang, padahal dalam tertulis anggota Ansor Banser ada sekian. Banyak sekali. Bahkan mereka sudah bersumpah. Betul kan disumpah? Waktu Kedah disumpah, apabila melanggar Allah akan menghukum saya. Itu sumpah kita. Apakah tidak takut dengan sumpah kita di hadapan Allah? Kita udah bersumpah di hadapan Allah. Mau menjadi seorang Ansor, mau menjadi seorang Banser, buktikan sumpah kita di hadapan Allah. Berat Pak sumpah. Sumpah kita di hadapan Allah waktu itu. Itu pun yang sumpah. Kalau nundutan berarti sumpah gitu kan. Itu pun malah sumpah. Kita sumpah di hadapan Allah. Ayo bergerak. Ketika ada pengumuman di grup, misalkan ada undangan di grup, yuk kita berangkat ke sana. Ada acara ini, berangkat. Kalau nggak ada halangan yang
Dosa. Yang urgent. Kalau nggak ada yang urgent pemajikan tuh lagi baru. Pemajikan, berbalik, bubaran pemajikan baru. Takut sih pake. Ngelapai sila lagi ngacai di hanapna. Ya ulah lemah. Jangan soal bahasa. Tebukan duit. Itu mah guys. Alasan naon geus bede itu. Tebukan duit orang hese. Nah, hese na silih bonceng. Nya. Winget tadi mogok di jalan tadi. Motor. Nganyuk ke bengkel, tanyakan ke Mang. Tapi dengan seragam sponsor kieu, dengan sapotong dipakai. Kehanap narada EPI sauti. Ya percaya tapi besoknya Pak bayar percaya orang. Paling 110.000 dan bayar kakak dibayar 20.000 bensin unggul. Percaya yang disebut katanya contoh ya Pak. Jadi lain bukan alasan aing bukan duit itu bukan teh. Klasik, alasan klasik kenapa tidak terima gitu aing mah. Allah. Kita sudah bersumpah ya. Tebukan cemen aja banser tebukan duit tebakat cemen. Alah. Itunya. Kamu lamun diancam rek dibunuh oranan. Bukan duit tebakat itu mau diancam rek dibunuh oranan. Geus sigana nyumput dina liar pas gaang. Itunya. Jadi jangan jadi ansor bahasa yang cemen. Ayo bergerak. Gitu, bergerak. Salah jangan menghalang, gerak terus. Walaupun ada yang menghalang, terus bergerak. Itu mereka gerak akan gigil. Ada kamu, yang penting kita bergerak. Apapun yang kita mampu untuk membela ilmu, untuk menjaga marwah dan Allah, kita lakukan. Betul? Betul atau betul? Siap seperti itu? Siap. Mana ini komandannya ya Malabar, mana komandan mana? Sadun. Sadun. Gimana di Bantar le? Bantar gimana? Senior kita kan? Pernah jadi FPI belum? Beda istri. Siap. Bergerak kita bergerak. Ayo bersama-sama. Semangat, pokoknya semangat. Ulah melempem. Ulah dua era itu era. Era usaha. Orang-orang besar boga teh karya kabeh. Ulah era. Pagi komandan ki bungut teh. Jeung era. Pagi jeung si Koko, si Koko jeung burung. Jeung era. Ulah isin-isin aja isin-isin. Pagi di jalan, pagi di sana. Ayo kok. Kamana kok? Tanya baik, kalem baik. Ketika kita menjadi ansor, enggak ada titel seorang guru, enggak ada. Cabut itu titel guru. Kalau bisa jadi ansor. Tidak ada titel kiai, ustad itu dengan ustad asada. Enggak mau kiai-kiai yang bisa dibaca ansor, bisa dibaca sama kiai, gus-gusan. Enggak sisi Koko. Sahabat kan panggilan kalau orang komandan gitu. Kasih Koko mah cukup nggak kok gitu. Kan ulah nyebut engko dah hideung engko mah Cina. Si Koko. Cina hideung. Saban, komandan Turyanto kan. Kita engko cukup. Enggak ada. Wah, Pak Mandor, ngogol. Pak Guru. Enggak ada. Enggak ada kalau jadi ansor baru. Dicabut semua itu. Karena kita adalah santrinya para ulama, kita penjaganya ulama, kita anjingnya ulama. Kita anjingnya ulama. Mending jadi anjing ulama daripada jadi ulama anjing. Betul enggak? Kitmir tahu Kitmir? Kitmir anjing. Punya gelar wali muka. Si Koko gelar naon RTG lain. Ku anjingnya. Mentang kamari cekus yakut. Suara adzan disepertikan seperti suara anjing. Mata amak iya. Mulia kena anjing gitu ya mah. Daripada Turyanto. Jarin. Dia lagi maku. Anjing. Ya anjing sah. Anjing ulama. Gitu. Kalau udah nyebut anjing ku aing gegel. Anjing masuk gegel kan. Gegel. Gitu. Dia lagi maku. Nah gitu. Anjing-anjingnya ulama gitu. Kitmir aja ulama. Setara gitu semua. Ansor-ansor itu setara. Gak ada
pangkat lah, SPDI SAG, ngomong lah, pokoknya Turyanto, Koko, Acul, sebenarnya Acul, sebenarnya, tenang ya Pak Kawal, sampai semua, itu ketika kita sedang beransor, beda. Ketika udah masuk ke lembaga yang lain, misalkan Sadun dari sekolahnya jadi Pak Guru, gitu kan? Atau Pak ini, aduh Pak MC, udah pulang, Rul, jadi MC harus panggil Rul, aja, gitu. Atau kalau di pondok ya Pak Kiai, kalau di sini ya Tol. Ya enak lah, ya Allah, ojo sini lah. Ayo kita beres baik kata komandannya, beres baik. Jangan segan-segan jadi Ansor Banser. Jangan malu-malu. Justru kita harus bangga menjadi Ansor Banser. Dan atribut-atribut atau simbol-simbol ke-NU-an jangan malu kita memakainya. Kenapa? Mereka kalau lihat simbol-simbol NU, ini sianan, wedi sendiri, takut sendiri. Masjid di sini ada plang Nahdlatul Ulama, gak mau masuk mereka. Siapa mereka? Wahabi. Aliran sesat Wahabi itu aliran sesat. Bukan sesat lagi, sesat dia. Kenapa? Pimpinannya pun si Muhammad bin Abdul Wahab di DO Pak dari Al-Azhar, dari Kairo. Ini si Muhammad bin Abdul Wahab, pembawa Wahabiyah yang bekerjasama dengan Raja Saud waktu itu dan memborbadir ajaran-ajaran Abu Sunnah yang ada di Saudi Arabia waktu itu. Dan berniat untuk mengwahabikan dunia dengan modalnya yang luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Itu Wahabi. Gak mau masuk Pak, walaupun masih kecil gak mau masuk. Kalau ada simbol-simbol ke-NU-an, di situnya ada Ansor, di situ ada Banser, di situ ada Plang NU, di situ ada Wiridan, di situ ada apa? Ada Kebunga, ada Manakiban. Gak mau masuk mereka Pak. Tapi kan kalau kita malu pakai baju Ansor, malu pakai baju Banser, bapak-bapaknya malu memakai baju NU, malu memperlihatkan simbol-simbol ke-NU-an itu bakalan empuk bagi mereka. Misinya mereka, ini kembali lagi di YouTube tadi kemarin judulnya mencuri masjid. Misi mereka adalah curi-curilah masjid Nahdlatul Ulama. Jadi mereka itu ke masjid bukan untuk apa? Mau mencuri masjid Pak. Mau menguasai apa? Menguasai masjid. Jadi dosanya Wahabi dan dosanya NU gedean dosa Wahabi. Bangsatnya pun gedean Wahabi daripada bangsatnya Nahdlatul Ulama. Misalkan di NU ada bangsat, pergi ke masjid. Wahabi ada bangsatnya, pergi ke masjid. Dosanya gedean Wahabi Pak. Karena orang NU paling ke masjid paling pol nyuri sendal. Mereka nyuri masjid Pak. Nyuri masjid mereka Pak. Betul itu betul. Wakaf pun bisa dibeli, bisa dicuri sama mereka. Terjadi kan kemarin waktu di mana? Di sana itu antek-anteknya Wahabi itu yang berupa dengan LDI, aliran Wahabi yang lebih kerasnya. Karena Wahabi itu ada tingkatannya, ada Salafiyah, Wahabiyah. Ada lagi MTA itu lagi. Yang Syekh Sukino. Itu Sukino kok jadi Syekh? Orang pantas Pak. Nama Sukino jadi Syekh yang orang pantas. Ini Sukino ya pantasnya jadi RT. Jadi Hansi, Sukino, Syekh Sukino. Jadi Kiai. Lalu Syekh Ahmad Basyur, pantas. Syekh Sukino kayak permen. Betul Pak. Subhanallah itu. Ada tingkatan yang lebih ekstrimnya lagi. Bapak kalau mengkaji kitab Haqaiqul Islamiyah, Haqaiqul Islamiyah menerangkan tentang kebiadaban Wahabi di Saudi waktu itu, sehingga terjadi pembunuhan bagi mereka oleh mereka kepada siapa? Kepada orang-orang Sunni waktu itu. Itu diterangkan dalam kitab Haqaiqul Islamiyah. Kalau pernah kaji di pondok-pondoknya pasti tahu biadabnya Wahabi. Makanya Wahabi walaupun berjenggot panjang dan
jidatkan hitam, itu nggak ada nurnya. Coba lihat, ada cahaya nggak padanya? Nggak ada. Karena apa? Ditanamkan kebencian dalam hatinya terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Nahdlatul Ulama. Apa bedanya dengan Abu Jahal? Apa bedanya dengan Abu Lahab? Abu Lahab orang pintar, Abu Jahal orang pintar. Bukan nggak mengerti mereka tentang apa? Tentang akidah yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengerti, dia mengakui, tapi nggak mau menerima. Kenapa? Karena di otaknya, di hatinya sudah tertanam bodoh, tertanam kebencian. Seperti Pilpres ini, sampai sekarang kan bencinya nggak berhenti. Kenapa? Bodoh dalam hati, benci dalam hati. Gak ada sedikitpun hub yang tanam oleh mereka. Adapun memberi, ada maunya. Memberi itu ada di belakang, kayak itulah, kayak pesugihan. Memberi, tapi di akhir minta tumbal. Di akhir bisa mencekik kita. Itu orang-orang Wahabi, biadab Wahabi, biadab luar biasa. Banyak ulama-ulama Sunni yang dibunuh oleh mereka. Wahabi lebih biadab daripada Syiah. Kenapa mereka bisa aman? Karena dia di-backing oleh kerajaan Saud waktu itu. Kerajaan Saud di-backing oleh kerajaan Yaman. Bersih-bersih baik. Tapi jangan khawatir Pak, sekarang imam-imam Haramain itu berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pernah bertemu waktu itu di MT Haryono, waktu itu berkunjung kepada Kiai Subul Salam. Subul Salam kebetulan dia kenal sama Syekh Abdul Rahman Sudais waktu itu, dan dia berbicara bahwa jangan khawatir kita bermakmum di haram, karena di haram imamnya berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan khawatir, walaupun dia Fatihahnya bacaan tidak terdengar Bismillah, tapi beliau membacakan Bismillah walaupun dipelankan. Bismillah. Tenang baik. Makanya jangan khawatir kita bermakmum di mana? Di Mekah, di Saudi Arabia. Beda jeung di urang. Urang ngamakmum ka persis misalkan teu maca Bismillah. Eta mah bener teu bacaan teh. Bener manehna mah tekadkeun bahwa Bismillah teh lain bukan dari ayat apa? Fatihah. Makanya kita harus apa? Harus memperkuat. Harus apa? Harus bangga dengan KNU-an. Saya mah gak mau makmum sama mereka. Kenapa? Mubah, lago, gak ada gunanya. Mending kita mau makmum dengan NU lagi. Gitu dah. Semangat Pak, semangat saudara-saudara, semangat sahabat-sahabat untuk menjadi Ansor Banser. Ulah memble, ulah merenung lah, ulah mikiran setoran jadi Ansor Banser. Tenang baik, tenang baik. Kenapa? Di pilar terakhir ada makaryo. Bisa jadi Ansor Banser embung macul, bisa jadi Ansor Banser embung naon, mung nyadap deui, mung deres, gak mau deres lagi karena saya Ansor Banser, gak mau deres lagi, gengsi dong. Saya Banser, saya Ansor, gak mau deres lagi. Tetap mau kenapa? Karena itu ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu udah ada rombongan haji dari Yaman dan bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan kepayahan. Ditanya, kenapa kalian payah sekali? Karena kalian kusut sekali, kumal sekali. Kalian mau bawa bekal? Tidak ya Rasulullah. Kan turun ayat waktu itu, gitu kan? Fatajawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Gitunya. Macul, gitunya. Macul, mau duit atau mau duit, cek bahasa urang mah. Bekelan atau bekelan, mau timbal atau mau timbal. Gitunya. Mau timbal. Walaupun naon, sanya naon, takwa itu adalah bekal yang paling baik, yang paling bagus, yang paling utama, gitu. Tapi tetap perbekalan duniawi itu harus ada. Kita makaryo. Kita terus apa? Berkarya. Yang jadi guru, ya tetap jadi guru, terus berkarya, jadi seorang gurunya. Dan kita jadi ansor jangan apa? Jangan monoton.
Kita maknai juga dalam keorganisasian. Nanti adalah program-program yang sudah tertanam di otak-otak PAC, di otak PAC ini banyak programnya. Kalau dibuka itu kayak CPU itu putarnya. Banyak program dia mah. Makanya orang nggak tidur-tidur, kebanyakan program. Makanya nanti kalau dia ada agak puyeng-puyeng dikit lagi error kebijakan program, ngeblank, ada ngeblank. Insya Allah fatwa-fatwanya beliau nanti, program-program beliau itu jadi masukan demi kemajuan gerakan pemuda Ansor. Nanti adalah sebutan kedepannya, bukan sekarang, bukan sebutan sekarang. Takut kaget, pelan-pelan. Kalau setahun kemudian, 2 tahun kemudian, insya Allah Ansor Banser di Wanareja insya Allah lebih maju, lebih luar biasa. Insya Allah go internasional. Itu betul kan? Betul nggak? Karena sudah terencanakan dengan baik. Tinggal kita, Pak. Tinggal kita sebagai anggota Banser, anggota Ansor, penghuni rumah Ansor dan Banser, mau ikut gak dengan program itu? Kalau mau, yuk kita sama-sama. Kalau nggak mau, dari sekarang pergi jauh. Mending jadi wahai-wahai, gelutan wahai ku aing sekalian. Itunya. Itu bener ya, tak? Jadi wahai, gelepokan sekalian ti ayeuna. Gitunya. Nah gitu. Kita udah bersumpah kan? Anjing bersumpah. Kawan Allah. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Itu adalah apa? Cambuklah sedikit untuk kita semua agar lebih apa? Lebih semangat lagi, lebih keluar girohnya lagi, gitu kan? Lebih apa lagi? Lebih militan lagi. Jadi Ansor Bansernya, gitunya. Cambukan. Jangan diambil dengan yang jeleknya dari perkataan saya. Ambillah yang baik-baiknya. Mungkin si Koko ngomong gitu teh, Ansor Banser, Wanareja hayang lebih naon, hayang lebih maju, hayang lebih hebat, hayang lebih jreng, hayang lebih jos. Nah, gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada maslahatnya. Wallahumma biq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.